Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Afilia. Perkenalkan, namaku Ahmad Rausanca Afil Pratama. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai efek fotolistrik. Jadi ayo simak video berikut. Efek fotolistrik merupakan peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam ketika disinari oleh radiasi elektromagnetik. Misalnya sinar tampak, inframerah, atau ultraviolet. Berikut ini adalah rangkaian dari percobaan efek fotolistrik. Ada dua buah plat, yakni plat katoda dan anoda. Katoda berfungsi sebagai emitor, dan plat anoda berfungsi sebagai kolektor. Di antara dua buah plat ini dihubungkan oleh tabung kosong atau vakum. Sehingga sebelum adanya aliran elektron, maka di sini rangkaiannya adalah rangkaian terbuka. Jika rangkaiannya terbuka, maka tidak ada arus yang mengalir pada ampermeter. Jika percobaan efek fotolistrik sudah terjadi dan sukses, maka ampermeter akan menunjukkan atau mendeteksi adanya aliran yang mengalir pada rangkaian. Mekanisme percobaan efek fotolistrik. Yang pertama, kita akan menyinari sebuah plat katoda dengan suatu cahaya atau foton. Cahaya atau foton ini memiliki frekuensi sebesar F, dan plat katoda memiliki frekuensi sebesar F0. F0 merupakan frekuensi ambang logam atau frekuensi minimum yang diperlukan agar elektron dapat tereksitasi atau tercungkil. Kemudian, apabila frekuensi cahaya atau foton kurang dari frekuensi ambang logam, maka elektron tidak dapat tereksitasi atau tidak terjadi efek fotolistrik. Jika F kurang dari F0, maka berapapun intensitas cahayanya tidak akan mengeksitasi elektron pada plat katoda. F lebih besar dari F0 merupakan syarat terjadinya efek fotolistrik. Secara kasat mata, suksesnya percobaan efek fotolistrik dapat dilihat dengan adanya perubahan pada jarum ampermeter atau galvanometer. Apabila syarat terjadinya efek fotolistrik sudah terpenuhi, maka akan ada dua konsep yang mengikutinya. Konsep yang pertama, jika frekuensi cahaya atau foton diperbesar, maka elektron yang mengalir dari katoda ke anoda juga akan semakin cepat. Jika aliran elektron tersebut semakin cepat, maka energi kinetik maksimum yang dimiliki oleh elektron juga akan semakin besar. Konsep yang kedua, jika intensitas dari cahaya atau foton diperbesar, maka jumlah elektron yang tereksitasi dari plat katoda juga akan semakin besar. Hal ini menyebabkan arus yang mengalir pada ampermeter juga akan semakin besar atau bertambah. Intinya, frekuensi menentukan kecepatan aliran elektron. Intensitas menentukan jumlah atau banyaknya elektron yang tereksitasi. Penjelasan konsep yang pertama, yakni frekuensi cahaya meningkatkan energi kinetik maksimum elektron foto yang memenuhi hubungan EK maksimum sama dengan HF min W0. HF ini merupakan energi foton yang dikemukakan oleh Planck dengan nilai H atau konstanta Planck-nya yakni 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Lalu untuk W0 merupakan fungsi kerja atau energi ambang logam. W0 ini sendiri juga memiliki rumus, yakni W0 sama dengan H dikali F0. F0 merupakan frekuensi ambang logam. Jika tegangan diperkecil hingga polaritas baterainya terbalik, maka pada potensial henti atau V0 tidak ada arus yang mengalir. Hubungan antara potensial henti dengan energi kinetik maksimum, yakni EK max sama dengan E kecil dikali V0. E kecil merupakan muatan elektron yang nilainya 1,6 kali 10 pangkat min 19 C atau kecepatan cahaya. Satu elektron volt ini setara dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Lalu untuk V0 merupakan potensial penghenti. Kita lanjut pada contoh soal berikut. Pada efek fotolistrik yang menggunakan sinar ungu dengan panjang gelombang 3960 angstrom, ternyata arus fotolistrik menjadi 0 bila dilawan oleh potensial sebesar 1,0 volt. Ini berarti fungsi kerja permukaan logam besarnya titik elektron volt. Kita jawab. Yang ditanya ialah fungsi kerja permukaan logam atau W0. Dan yang kita ketahui ialah lambda atau panjang gelombang dan potensial penghenti atau V0.
kita sudah punya rumus EK max sama dengan HF min W0 dan EK max sama dengan E dikali V0. EK max bisa kita ubah menjadi E kali V0 sama dengan HC per lambda min W0. Lalu kita pindah ruas sehingga menjadi persamaan seperti berikut. W0 sama dengan HC per lambda min E V0. Kita tinggal masukkan nilai H, konstanta Planck. Jadi 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule second dikali C kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second dan panjang gelombang 3960 angstrom. Nah, angstrom ini kita ubah dulu. 1 angstrom sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Jadi, panjang gelombangnya ini 3960 kali 10 pangkat min 10. Lalu, untuk V0 kita ubah menjadi 1, karena yang diketahui 1. Hasilnya adalah 3,1 elektron volt dikurangi 1 elektron volt, sehingga jawabannya ialah 2,1 elektron volt, yang C. Kesimpulan pembahasan pada video kali ini ialah yang pertama, F lebih besar dari F0, frekuensi cahaya atau foton lebih besar dari frekuensi ambang logam. Itu adalah syarat terjadinya efek fotolistrik. Yang kedua, frekuensi menentukan kecepatan elektron. Yang ketiga, intensitas menentukan banyaknya atau jumlah elektron yang tereksitasi. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.